Ini kan baru rame ya masalah nopo komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen, ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah nonton gitu, tak sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut itu, katut duit, katut harga macam-macam. Normal. Umur kurang katut jadi kelainan, biasa mau. Cara wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Wah duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng gue aneh. Apa mana seneng rasa kesampean malah. Ya aneh ya loro. Gini nak terang lagi. Ini rumah nonton. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah nontonan ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenar. Oh ini rasa ngomong-ngomong, nah agar ajarannya salah, ya salah, jadi ini madlum, jadi orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sengimane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kabulat kalimatan tasruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bisa pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomong lonte ya kamu harus percaya. Diomong koruptor kamu harus. Saya itu lonte muni pangeran siji. Kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, baru gue satu ini gue injek-injek. Bos barangnya kayak duit, baru gue injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini. Pangeran murah Allah. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya kalau itu saja yang mesti benar teori kalau didolimi bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka ya mereka yang benar. Kemudian karena didolimi mereka
menanamkan ajaran Tuhan itu udah ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya tuh kamu simpati, nerokok, jadi simpati ke satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran, itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya dolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Maksum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam tempel. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah di Tegali Kiai. Enak tuh jadi Kiai, diam di rumah, sawah dia mengerjakan, dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Baik pulau nanti ya, pangkat mungkin apa ya nurut. Padahal saya ada majikan. Kalau kayak pulau ngalim, ya anak buah kakak. Mau pulau bilang pangkat mungkin akan jotosi mutafak. Belum loh. Padahal saya ada pangkatnya, saya ada pangkat. Ada instruksi saya sama dengan instruksi pangkat anak buah. Ayo, mereka apa tak menjadi semua turun, turun kan? Tidak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nak santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering masifikasi kue, tapi ngajak setaono pengiran, semono yo duit. Nanti kalau kamu ngukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, merokok. Makanya bro suwon sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah namut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam. Orang macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarrom, pidato, bisa ngenyek panitia baru untuk salam tempel mulai. PKI urunan sama rata sama rasa. Kesannya kan peduli empat. Jengkal untuk duit keturunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, sudah lagi urunan kaum cilik-cilik, gue mulai dari kemangan greget. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat. Kalimat haqqin, kalimat bukan empati nopo. Makanya kalau sirine kalau rapati seneng tamu kan itu, mulai kalau semua naran tuh izin dulu nih, ampun soal, kecuali kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis, oh Gus baru apa tenang. Barang tak baru, sebelum itu sebagai wakil sosial, repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu, meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin alih anafiyah wa alih anafiyah wa alih anafiyah insyaallah ta'ala minal. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Jadi nggak Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong. Mengkaji Nabi rasanya lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai. Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Si fasilitasi Joko. Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik. Abu Lahab. Gue tahu ukuran pas lahirin Nabi harus ngaji aku.
Orang mau selapitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Semuanya. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awthanam mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin 'alaiha nafya wa 'alaiha. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Firaun. Pakai uangnya Firaun. Dan Firaun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Firaun iman, kata Firaun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Oh, tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngadani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Firaun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelas ajaran Satya itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham tidak maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi Pak harus ngaji tauhid itu semuanya. Makanya pulau itu kadang-kadang seneng, kayak santri sengra rohat pulau. TV itu rapi kaki, gue rapi. Usaha cangkemnya lah, sementing ngaji lima, usaha lari ya pulau lah. Yang pulau termasuk kiai yang fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya cinta. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji dalam ngaji. Terus gak kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek kira aku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gendengnya pokoknya. Jadi kita orang kerja majnun villa, pokoknya pikirannya harus majnun villa, terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi kalau usah gedeng tenan pokoknya. Malah disebut majnun villa. Jadi otaknya sudah error tapi apa? Villa. Kurang itu. Makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan itu mana dong? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni, uripe heroik mbek tanggo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan enggak ya. Sing servisnya paham maksudnya? Kita tidak boleh makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah, makanya disebut kul falillahi wa hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Kalau termasuk
Ini jujur masuk ulama yang nggak pasti senang interaksi sosial yang sangat baik. Ini kan silaturahim sunnah, tapi itu berlebihan. Karena ini jauh ngaji sampai naruhan Jogja keluarga, baru naruhan ke kumpul anakku bersoanin itu, kampung aja begini maksudnya karena itu izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana wa'aliyana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial. Meskipun sosial penting, tapi kalau ini di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu amin tarian wae masyarakat rakok berambutkan, bertarian masjid murudan, bermudan, terjebak, dari itu nuzul Quran. Wong rakok berambutkan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone kalau tokoh PKI atau tarian, ayo urunan bangunan ayo, nyabu sidik-sidik, juga ayo nyanyi opo. Terus semua kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi itu, ini amin tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali, kalau sampai jadi kiai, usahakan kok qalilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baru yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji kata sekolah nanti? Supaya ngaji, serasa panggung, kayak tolong juta, MC bayar. Ceklah, ini misalnya terpaksa ngono masjidnya bener setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei. Islam nari, kristenisasi memberi. Nanti lama-lama kita keok, paham ya maksudnya? Usahakan, terus sama pun sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat haqqin, lewat argumentasi yang ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah, kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, no cukup jadi, yuraro carane. Saya ini lemah jadi manusia, yuraro. Maka saya iman. Pokoknya masyhur kalau ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Jadi itu orang paling cerdas dengan Islam juga. Andaikan nyata nanti setelah mati ku ora ono apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya kowe boleh wangi salat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono swarga. Jadi Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumang samu nak ora ono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumang samu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Akhirnya, iya betul juga. Saking cerdas sih. Lu apal kata-katanya Sayyidina Ali. Inka nama takulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumangsamu sing selamat kowe tok. Aku lah yo melok. Selamat, padha-padha bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Ulama itu saja itu dicakap elek, cuma orang ulama terjalan dengan tiga. Tapi yang menghadapi wong elek itu cangkem. Gak ngono barbar. Masyhur ono ulama diomongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diopong geni susah ya opo kan ora panas semua materi ini setan kok geni diopong geni ya opo. Ya ini sekarang mau cangkem elek, mek lemah saurna rai ini. Barang mau pilih lu woi, kowe jare kalau materi lemah kok lor. Tapi kalau orang cover mau, jadi ini ada ajaran ulama senyang elek. Tapi kok nak kowe tetep ulama darani ngendikan. Ya yo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok Dungo. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras kan. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas notok gurunya ora dipeduli. Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Ahmad itu berapa jam nggak dipeduli.
Mentang, padahal hubungan kajian. Dulunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Gila, cinta ini bisa. Nah imannya sama kan enggak. Ngaji begiya, yo kita sini terus rapati di wong nom itu. Nah kiai nabi, kamu mangan warak leger ngaji terus. Enggak baik. Berarti kiai sempat apa itu rapati berpenjelasan bukan apa-apa. Dia berlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin anak ya. Karena kalimatnya, karena hujan, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul walillahi hujjatul baligh atau istilahnya watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala. Makanya ketika Nabi Muhammad tidak debat sama orang-orang kafir, jawabin kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum malana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya madlum, kamu akan simpati karena ibadah posisi di doli. Repot, paham sih maksudnya? Lebih kan orang. Padahal bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya madlum, terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu madlum, teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel untuk Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia ditertimi. Gitu. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya kujal hakku aja kalau jadi kujal hakku wa ma yubdil batil wa ma yuhid. Enggak bakas sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue. Mungkin Yesus pengiran lagi ini bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Enggak. Mestinya kue tetap anut sing utang bayar lah, wes akhirullah tapi ajarannya bener. Tapi nak yang ukur sosial, oh mau ngutangi bayar aja. Anut sing ngekei wae. Karena kamu ukur kebenaran pakai servis sosial. Paham? Mulai tuh rasa mau busuk kita kamu perkara mau busuk itu rasa tahu kampanye kayak aku. Paham? Tapi kan cuma gede mau busuk kualat. Serah busuk, gue nggak ada iso gue hujah, jadi kan. Makanya itu ahli hadis orang busuk diuang. Wong kudu duwe hujah sehingga dia ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau serius sekali karena kalau risau bukan karena fenomena sekarang enggak, fenomena ila yaumil qiyamah. Latihlah kebenaran.